103 triliun uang haram yang digelapkan Haritanu Sudibjo. Uang yang seharusnya bisa membangun banyak sekolah layak, rumah sakit, atau memberi makan jutaan rakyat Indonesia. Tapi uang ini justru raib dalam keserakahan keluarga Tanu Sudibjo. Haritanu bukan sekadar pebisnis. Dia adalah penguasa media yang mengendalikan opini publik. Bos partai politik yang bermain di ranah kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kita balik lagi di channel Kajian Online. Karma, Aiman dan juga Haritanu Sudibjo. Keduanya terancam teman-teman digiring untuk masuk ke sel jeruji besi penjara. Ya, kita tahu Roy, Tifa dan juga Rismond tidak mau dipenjara sendiri. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang membuat Roy, Tifa dan juga Rismond berpikir untuk membuka kartu jokernya, yaitu membuka nama-nama para donatur utama ijazah. Kita tahu teman-teman, Roy Suryo tidak berdiri sendiri. Mereka dibiayai oleh orang-orang besar Partai Biru, Partai Merah, dan juga ya ini teman-teman, seorang bos besar media. Aiman Wicaksono menjadi pembuka keterlibatan Haritanu Sudibjo dalam kasus ijazah. Karena ya kita tahu, Aiman itu hanya diperintah, hanya mendapatkan perintah dari atasannya untuk mengorek-ngorek soal ijazah Pak Jokowi. Dan karma itu pun langsung dibayar kontan. MNC Haritanu teman-teman dilaporkan, bahkan terancam masuk pengadilan karena beberapa gugatan serius. Hari ini teman-teman ya, kita bakal langsung tayangkan status hukum Haritanu dan kasus apa yang terbaru yang bisa saja membuat MNC gulung tikar. Wah, bangkrut total. Wah, ini kok bisa ya karmanya seberat ini? Karma karena memfitnah Pak Jokowi yang baik. Karma karena ya ini teman-teman, membodohi rakyat, melakukan ini penyebaran informasi palsu di rakyat bersuara. Wah, ini karmanya benar-benar luar biasa, dibayar kontan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita mending langsung saja deh simak teman-teman informasi selengkapnya. Ya. Nih, kelihatan Aiman kalem teman-teman ya. Setelah lemes dinyatakan mungkin jadi tersangka. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono dalam dialog spesial kali ini. Dan pemirsa, perkara hukum yang melibatkan PT MNC Asia Holding, BHIT, dan PT Kita Citra dengarkan dulu Marga Nusa bosnya Pala yang Persada ngomong. atau CMNP TBK memasuki babak baru. Kejadian yang terjadi pada tahun 1999 silam, 26 tahun lalu, digugat kembali. Saya ke Pak Hari dulu. Pak Hari, Bapak bisa ceritakan apa sesungguhnya yang terjadi berdasarkan kronologi kejadiannya sampai hari ini 26 tahun lalu sudah digugat, lalu kemudian sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tapi sekarang digugat lagi dengan objek yang sama. Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi sebenarnya masalahnya itu sederhana. Saya bisa bagi ke dalam 4 bagian. Saya akan sampaikan bagian yang pertama sampai bagian ketiga. Ya. Nanti Bang Otman menyampaikan yang bagian keempat, masalah hukum. Jadi yang pertama itu adalah penerbitan daripada NCD, Negotiable Certificate of Deposit. Satu produk perbankan persis seperti deposito. Semacam deposito, Pak. Iya. Semacam deposito. Oke. Jadi pada bulan Mei tahun 1999, CMNP itu membeli NCD atau depositonya Unibank jangka waktu 3 tahun yang jatuh tempo bulan Mei tahun 2002. Dan ini adalah siro kupon tanpa bunga. Jadi yang dibayar oleh CMNP pada bulan Mei 1999 sebesar kurang lebih 17-18 juta dolar. Kalau rupiahnya pada saat itu kursnya 8.500-an, itu sekitar 150 miliar. Ya kalau kurs sekarang hampir 300 miliar. Untuk terima sebesar 28 juta dolar pada bulan Mei tahun 2002. Ya, karena siro kupon, jadi terima bunganya itu di belakang selama 3 tahun. Dan peranan daripada Bakti Investama
saat itu sebagai arranger atau sebagai broker. Jadi keterlibatan Bhakti Investama ya hanya pada saat transaksi itu saja, yaitu bulan Mei tahun 1999. Setelah transaksi, ini bagian yang kedua, hubungan antara CMNP dan Unibank itu langsung. Bhakti Investama tidak pernah ikut serta, dan itu berlangsung selama 2 tahun 5 bulan. Kenapa 2 tahun 5 bulan? Karena pada bulan Oktober 2001, 7 bulan sebelum NCD atau deposito ini jatuh tempo, Unibank berstatus ditutup atau BBKU, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau dihentikan usahanya oleh pemerintah. Ya, jadi belum 3 tahun, 2 tahun 5 bulan sudah ditutup. Nah, selama 2 tahun 5 bulan ini, Unibank dan CMNP itu berhubungan langsung, termasuk karena mereka masing-masing perusahaan TBK, itu auditornya mengkonfirmasi. Auditor CMNP itu namanya Prasetya Utomo, Arthur Andersen. Nah, dulu sangat terkenal, mungkin salah satu terbesar di Indonesia. Mengkonfirmasi apakah betul ini NCD Unibank, setiap tahun dilakukan. Audit sudah dijalankan. Ya, tahun 2000 dan masuk di bukunya CMNP juga. Tahun 2001 juga demikian, dan bahkan staf-staf CMNP juga berhubungan langsung dengan Unibank, dan proses ini Bhakti Investama tidak terlibat karena keterlibatan Bhakti Investamanya di depan pada saat penerbitan daripada NCD atau deposito tersebut. Masalah mulai timbul ketika bulan Oktober 2001 Unibank ditutup atau statusnya BBKU. Ya, sehingga NCD tidak bisa dicairkan karena belum jatuh tempo. Jatuh temponya adalah Mei tahun 2002. Nah, masalah Unibank ditutup tentunya kan tidak ada urusan sama Bhakti Investama, karena Bhakti Investama bukan pemilik daripada Unibank. Tentunya Bhakti Investama tidak mengendalikan Unibank, tidak tahu apa yang terjadi dalam Unibank selama 2 tahun 5 bulan. Dan harus saya tegaskan di sini, pada saat penerbitan NCD atau deposito tersebut tahun 1999, status Bank Unibank adalah bank sehat. Ya, jadi semua prosedur itu kami ikuti. Bahkan pada saat penerbitan pun Unibank membuat undertaking, surat pernyataan yang menyatakan bahwa NCD itu diterbitkan sesuai aturan berlaku, sesuai perundangan yang berlaku, dan seterusnya. Ini adalah prosedur normal yang harus dilakukan oleh setiap arranger ya kalau menjembatani transaksi antara pembeli dan penjual. 26 tahun lalu tapi dokumen-dokumennya lengkap semua, Pak ya? Terpaksa harus saya coba cari dan saya coba kumpulkan ya. Awalnya saya tidak punya dokumen sama sekali. Dan mungkin ini adalah salah satu perkiraan saya mereka ya yang ada di balik atau di belakang masalah ini, ya gugatan ini, dikira saya tidak punya pegangan sama sekali. Ya karena terus kalau dicari ketemu ini, Pak. Karena kalau kita berproses di pengadilan kan kita harus punya dokumen dan dokumen asli. Nanti mungkin dari Bang Opnan bisa menyampaikan beberapa dokumen asli yang sangat penting yang bisa mematahkan ini semua. Haritanu lagi panik banget. Gimana enggak? Lagi digugat 119 triliun rupiah sama Citra Marga Nusapala Persada. Nilai segitu bisa bikin semua asetnya lenyap. Tapi bukannya fokus hadapi gugatan, dia malah mendekat ke keluarga Cendana. Banyak yang bilang ini manuver penyelamatan diri. Padahal konflik ini udah 23 tahun loh, sejak 2002, waktu Haritanu dan Mbak Tutut ribut soal TPI dan aset Citra Lamtorogung. Tapi anehnya baru sekarang berdamai, tepat banget momennya pas Haritanu lagi digugat 119 triliun. Dan jangan lupa, ini bukan pertama kalinya Haritanu main halus. Tahun 2024 dia juga bikin manuver politik, awalnya dukung Prabowo Gibran, tapi malah balik arah ke Ganjar. Jadi apa sekarang keluarga Cendana bakal ketipu lagi nih? Beberapa kemungkinan kenapa Haritanu mendekat. Pertama, cari perlindungan politik. Kedua, cuci citra publik. Ketiga, siap-siap kalau kalah di pengadilan. Yang pasti, drama 119 triliun ini belum selesai. Ini bakal jadi bab paling besar di dunia bisnis Indonesia. Dan menariknya, kesepakatan Haritanu dan Cendana juga menghadirkan tergugat 119 triliun lain, yakni Tito Sulistyo. Kan jadi terbukti di pengadilan soal kedekatan Haritanu dan Tito Sulistyo soal kong kali kong kasus besar ini. Haritanu tiba di Direktorat Siber Bareskrim Polri Jakarta sekitar pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Haritanu datang didampingi pengacaranya Hotman Paris. Peningkatan penjualan tahun 2007 dikaitkan dengan
pengembalian uang pajak. Kalau income orang meningkat, bayar pajaknya meningkat, maka tidak ada kaitannya dengan restitusi pajak. Karena restitusi pajak itu kalau perusahaan merugi. Nah, Mobil 8 pernah merugi tahun 2004. Karena merugi tahun 2004, menurut undang-undang 5 tahun ke depan itu bisa namanya carry forward, bisa dikompensasikan. Nah, artinya kalau Mobil 8 pernah keburu bayar pajak, misalnya ke bandara, kan tahun 2007 itu kan setiap orang ke bandara kan harus bayar pajak 1 juta. Nah, itu bisa diminta kembali. Ya, itulah yang kemudian diminta kembali karena tahun 2004 itu rugi. Ya kan? Sedangkan yang tadi dibilang transaksi peningkatan penjualan itu tahun 2007. Jadi ibaratnya masalah orde baru dikaitkan ke orde lama, nggak ada kaitan gitu loh. Kalau transaksi penjualan dituduh PT itu kan tahun 2007 ke 2009. Sedangkan ini pengembalian pajak itu karena kerugian tahun 2004. Jadi nggak nyambung. Haritanu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan sertifikat deposito. Ketua Umum Partai Perindo sekaligus pemilik MNC Asia Holding Haritanu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan. Laporan ini diajukan oleh Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono terkait pertukaran obligasi antara PT CMNP dengan sertifikat deposito milik Haritanu dari PT Bank Unibank Tbk yang diduga tidak valid. Menurut laporan, kasus ini terungkap setelah PT CMNP melakukan audit pada laporan keuangan pada Januari 2025 dan menemukan kejanggalan dalam transaksi pertukaran obligasi dengan sertifikat deposito yang ternyata diduga palsu. Akibat transaksi ini, PT CMNP mengklaim mengalami kerugian sebesar 6.313 miliar dolar AS atau sekitar 103 triliun rupiah. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Bagaimana menurut Konco Kilat? SGB Prasetyo Utomo. Jadi benar-benar tuduhan-tuduhan di medsos yang mengatakan Pak Haritanu itu menipu, bodong, palsu, itu benar-benar fitnah yang sangat kejam, ya. Fitnah yang sangat kejam. Karena apa? Itu bukan bukan deposito bodong. Karena memang dia pengadilan mengakui memang ada deposito itu. Pengadilan mengakui memang sudah bayar, ya, sudah bayar. Pengadilan juga mengatakan yang menerima pembayaran itu bukan Haritanu, bukan perusahaan Haritanu, tapi Unibank. Jadi apa kaitannya kepada orang yang hanya memperkenalkan begitu? Bung Honto bisa ceritakan nggak proses gugatannya seperti apa, lalu kemudian jalannya putusan sampai PK seperti apa? Jadi karena Perdata dan pidana Unibank sudah dibekukan ke waktu krisis moneter, jadi dia tidak bisa dapat pembayaran. Akhirnya CMNP gugat perdata, gugat perdata, di PN dia menang, di PT dia menang, tapi di kasasi dan di PK CMNP kalah, ya. Dia juga lapor polisi, sudah di SP3 oleh pidana polisi. Ini ya, ini pidana atas. Ya, atas hal yang sama, objek yang sama, sudah di SP3 oleh polisi. Jadi sebenarnya case close, sudah tidak ada kasus lagi. Itu. Jadi diulang lagi, tapi terhadap salah sasaran. Ya ini salah sasaran benar gua tadi. Ini sepertinya ini bukan mau mencari pengembalian uang deposito, tapi kayaknya ada maksud apa ini kepada Haritanu gitu loh. Bahwa kemudian gugatan itu terima itu kewajiban dari pengadilan. Pengadilan tidak boleh menolak pendaftaran gugatan walaupun sudah pernah diadili. Tapi nanti di akhir perkara ya bisa nebis in idem, bisa macam-macam lah alasannya untuk menolak gugatan. Tapi yang jelas yang heboh di media itu kan entah siapa yang bikin itu menuduh bahwa CMNP tidak bisa terima uang ini gara-gara sertifikat deposito itu bodong katanya kan, atau palsu. Padahal CMNP mengakui dalam berkas, mengatakan saya sudah bayar ke Unibank. Berarti uangnya bukan ke Haritanu, Unibank yang terima. Sudah terima sertifikat depositonya, berarti tidak bodong. Sudah diaudit oleh kantor akuntan, tidak bodong juga. Jadi pemberitaan selama ini kan mengarah ke fitnah pencemaran nama baik Pak Haritanu gitu. Sebentar, itu menarik juga Pak. Terkait dengan NCD yang dikatakan bodong versi di media sekarang. Oke.
pada waktu mau tanya gini, pada waktu melakukan gugatan perdata atau juga pidana, Ya. itu menggunakan barang bukti NCD yang mana? Justru itulah dalam semua perkara itu yang jadi barang bukti adalah NCD itu. Kalau dikatakan bodong itu, iya, kalau itu dijadikan barang bodong bukti berarti pengadilan. Iya. Tapi sekarang sudah diakui di putusan PK, si MNP sudah mengakui bahwa memang sertifikat deposito itu benar, tidak bodong, tidak palsu. Putusan pengadilan. Iya, dia pengakuan sini dalam permohonan PK. Si MNP mengakui bahwa memang benar dia sudah bayar uang itu untuk membeli semacam deposito ini ke Unibank. Ya. Dan sebagai gantinya dia udah terima sertifikat deposito. Berarti tidak bodong, tidak palsu. Itu kata kuncinya di situ, tidak bodong, tidak palsu. Hanya Unibank dibekukan oleh pemerintah karena krisis moneter. Dan di tahun 2025 ini mereka melakukan gugatan kembali dengan Saya sudah kalah sama pemerintah Indonesia yang membawahi bank-bank berkooperasi. Saya sudah habis semua upaya hukum, tiba-tiba dicari sasaran baru, Pak Haritano gitu dan perusahaannya. dengan menyebutkan NCD-nya bodong. Ya, kalau yang di media sih disebutkan bodong dan palsu. Diduga bodong. Tapi dalam pembelaannya dia di PK mengatakan benar itu uang sudah dia bayarkan ke Unibank. Kata kuncinya Unibank terima uang tersebut, bukan Haritano. Itu kata kunci kasus ini. Dan yang kedua, mengenai negosiasi mengenai jumlah, tarif bunga, jenis mata uang itu murni antara CMNP dengan Unibank. Kan broker itu kan hanya memperkenalkan, mempertemukan. Yang menikmati uang itu adalah Unibank. Gitu. Baik. Pak Ari, mungkin ada tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bung Hotman? Ya, menegaskan saja bahwa Unibank yang terima uangnya dari CMNP dan CMNP juga mengendos, menegaskan, dan itu di dokumen peradilan periode 2004-2008 yang dipakai sebagai alat bukti, salah satunya adalah NCD itu. Nah, kalau sekarang dikatakan NCD itu bodong, palsu, berarti pada waktu proses peradilan CMNP menggunakan alat bukti palsu dong. Ya. Artinya kan begitu, sama saja bisa dikatakan seperti Benar. itu. Ya, itu artinya membohongi peradilan. Ya, makanya ini masalah yang sangat penting untuk diketahui oleh publik. Satu lagi, seandainya Unibank. Ya, teman-teman, barusan sudah kita simak ya klarifikasi Aiman dan juga Haritano terkait ya ini mungkin kasus ya pelaporan terbaru MNC dan juga Haritano yang disebut-sebut menggelapkan uang nasabah, teman-teman. Waduh, ini kalau misalnya memang terbukti patut dicurigai bahwa ya Haritano mungkin modalnya nggak 100% miliknya ya dari penggelapan uang yang seperti barusan kita dengar. Nah, kalau misalnya Bang Hotman ya, Bang Hotman kan dibayar, teman-teman di sini ya. Pengacara itu harus membela kliennya. Itu nggak bisa lah. Nggak bisa misalnya kalau pengacara bersaksi atas suatu kasus kalau misalnya dirinya ya dibayar. Ya nggak? Harus ada ini, Aiman itu hostnya gimana sih? Kalau misalnya mau membuat acara harusnya dihadirkan juga loh dari pihak CMNP ya. Jangan cuma satu pihak klarifikasinya, kan kalau kayak gini kita nggak bisa tahu sudut pandang CMNP ya dan sudut pandang MNC ini Haritano seperti apa. Kalau misalnya cuma dari ya sudut pandang Haritano sendiri ya kita nggak akan bisa melihat secara lengkap. Kita bakal kawal teman-teman, jangan sampai para dalang-dalang ini bisa duduk tenang, nyaman di saat Pak Jokowi sedang berusaha mati-matian teman-teman untuk melawan teroris. Kita bakal terus kawal, kita bakal terus support Pak Jokowi. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.